Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa hayyakumullahu jami'an ayyuhat talabatul kiram wa taba mamsyakum wa mahyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila insyaallah ta'ala fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Insyaallah wa biidnih fi khilal hadhihi al-lahadhatil mubarakat sawfa atawasalu ma'akum hadzal dars al-jalil wa huwa kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah wasalna ila kitabis salah bab salatil jamaah wal imamah. Wal an sanaqra al hadis rakam 16 asib 19 ala hasab tertib al kitab ini. Wa kama hiya adatuna insyaallah sayaqra alaina al-hadis wahid minat tullab wa ba'da dhalik wahida minat talibat. Nabda minat tullab. Anta ya Rehan, aina kitabuk? Yalla ikra. An Ibn Abbas irfa sautak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la lailatin kuntu an yasarihi fa aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faj'alani ayyamini muttafaqun alaihi. Tarjim. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Sallaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah la lailatin satu malam fakuntu maka saya berdiri an yasarihi
Ma makna yasar? Akbar. Ma makna yasar? Kiri. Kalau kanan yamin. Ya, kiri yasar. Iya. Yalla kamil. Yasarihi dari kirinya. Fa akhadha Rasulullah maka Nam anta ya Akbar. Terjem. Aina kitabuk. Yalla. فأخذ بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dengan kepalaku yang wara'i. Fa'akhadha mengambil atau memegang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan kepalaku yang wara'i dari belakangku. Faja'alani maka dia menjadikanku ayyamini dari sisi kanannya. Muttafaqun alaihi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua. Ya. Jadi kalau sahabat itu dia dan ayahnya sama-sama sahabat, ya, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi kita mendoakan supaya mereka berdua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau berkata, siapa yang berkata ini? Ibnu Abbas. Jadi fa'ilnya qala. Mana fa'ilnya qala? Damir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Ibnu Abbas. Iya. Beliau berkata, sallaitu, saya pernah salat. Ini fil madhi ya. Jadi kita terjemahkan pernah. Saya pernah salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'a dia mudafun, rasuli mudafun ilai. Ya. Zata lailatin, di suatu malam. Zata lailatin, di suatu malam. Jadi zata di sini di apa kedudukannya? Apa kedudukannya? Akbar. Di apa itu? Zata. Mansub karena apa Mas tadi? Dinasab karena kenapa? Zarf apa namanya itu? Makan atau zaman? Zarfuz zaman. Ya, yang dia menunjukkan waktu pelaksanaan suatu pekerjaan. Ya, namanya zarfuz zaman. Nah, itu salah satu isim yang dinasab. Ya. Fakumtu an yasarihi, ay yasarihi. Fakumtu ay yasarihi. Kata Ibnu Abbas, lalu atau maka kumtu, saya berdiri, ay yasarihi, di bagian kiri Nabi. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang bira'si, kepalaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kepalaku atau memegang kepalaku. Miwarai, dari belakangku.
Bagaimana itu gambarannya? Ya, Ibnu Abbas, jadi Nabi salat, Ibnu Abbas berdiri samping kirinya. Ya, lalu Nabi yang sallama mengambil kepalanya dari belakang Ibnu Abbas. Ya, dianggap ini, misalkan ini ya, coba, ya ini. Jadi Nabi yang sallama mengambil dari belakang begini. Oke, itu maksudnya. Ya. Faja'alani ayyamini. Lalu Nabi yang sallama menjadikan aku atau menempatkan aku ayyaminihi di bagian kanannya. Di bagian kanan Nabi SAW. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaihi. Ya. Apalagi artinya hadis muttafaqun alaih? Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Ya, dari sahabat yang sama. Itu dinamakan hadis muttafaqun alaih. Iya. Artinya Bukhari itu meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Muslim juga meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Iya. Baik. Hadis ini menceritakan apa yang pernah dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ketika bermalam di rumah tantenya, istri Nabi yang bernama Maimunah. Iya. Iya, Maimunah, salah satu istri Nabi SAW. Iya. Dan merupakan bibinya atau tantenya Ibnu Abbas. Khalanya Ibnu Abbas. Ya, kalau itu dalam bahasa Arab, kalau tante dari apa? Dari jalur bapak namanya ammah, ya. Tapi kalau dari jalur ibu namanya khalah. Iya. Nah, jadi Maimunah ini tante Ibnu Abbas dari jalur mamanya, gitu. Ibnu Abbas bermalam di rumahnya tantenya Maimunah. Iya. Tentu Ibnu Abbas pada saat itu masih anak-anak, belum balik, mungkin umur 11 atau 10 tahunan lah, begitu. Ya. Ini juga menunjukkan bagaimana semangatnya Ibnu Abbas untuk mencari ilmu. Ya. Ibnu Abbas bermalam di sana. Tujuannya apa? Mau mencari tahu bagaimana cara Nabi yang salat malam. Ya. Bagaimana caranya Nabi salat tahajud. Ya. Nah, ketika masuk, ya anggaplah pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir, ya, Nabi yang sallama bangun salat tahajud atau qiyamul lail. Ibnu Abbas pun bangun, ya, bangun. Beliau ikut menjadi makmum kepada Nabi yang sallama. Lalu beliau berdiri di samping kiri. Ya, beliau berdiri di samping kiri. Sampai di sini dulu kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang itu ketika dia salat sendirian, ya, dia awalnya salat sendirian, lalu kemudian ada yang ikut makmum sama dia, boleh dalam keadaan salat dia merubah niatnya dari salat sendirian menjadi imam. Karena di sini Nabi SAW awalnya beliau salat sendiri, lalu datang Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas menjadi makmum. Ya, berarti posisinya Nabi pada saat itu menjadi imam. Jadi awalnya tidak berniat menjadi imam, di dalam salat dia merubah niatnya menjadi imam. Itu boleh. Ya. Baik. Nah, Ibnu Abbas datang
dia berdiri samping kiri Nabi SAW. Ditarik oleh Nabi SAW. Ya, diputar. Ya. Lewat di mana? Lewat di depannya Nabi? Tentu tidak. Tapi diputar di bagian belakangnya, dipindahkan ke bagian kanan. Di sini kita ambil pelajarannya juga bahwasanya ya, posisi makmum kalau dia cuma berdua dengan imam itu di bagian kanan imam. Ya, kita bahas pekan lalu, apakah sejajar dengan imamnya berdiri atau tarik ke belakang sedikit? Ini yang saya jelaskan minggu lalu, pekan lalu. Ya, bahwasanya memang ada ijtihad dari ulama kita, bahwasanya ditarik ke belakang sedikit. Untuk apa? Untuk membedakan ya posisi makmum dan imam. Ya, tapi kalau kita lihat zahirnya hadis ini, ya, zahirnya hadis ini, di mana Nabi SAW menempatkan di bagian kanan beliau Ibnu Abbas, ya, di situ zahirnya hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu, siapa Ibnu Abbas, sejajar dengan Nabi SAW tanpa ke belakang sedikit. Ya, dan itu sebenarnya yang dipahami oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya, dipahami oleh beliau bahwasanya kalau makmum cuma berdua dengan imam, maka posisinya itu pas di samping imam. Ya, tanpa tarik ke belakang sedikit. Ya, lurus safnya dengan imam. Ya. Itu pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini. Pelajaran berikutnya, ya, bagaimana hukumnya kalau misalkan ada orang salat berjamaah ini cuma berdua, ya, lalu berdirinya di samping kiri sampai selesai salatnya. Apakah batal salatnya atau sah saja? Ya. Dalam mazhab Hambali, ya, atau Imam Ahmad rahimahullah, ya, Imam Ahmad, beliau mengatakan kalau dia salat di bagian kiri imam maka salatnya batal. Alasannya kenapa? Berdalilkan dengan hadis ini. Ya, karena hadis ini Nabi SAW tidak membiarkan Ibnu Abbas berdiri di samping kirinya, justru dipindahkan ke bagian kanan. Ya. Tapi oleh jumhur ulama, ya, jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Syafi'i, ya, mereka semua memandang, ya, berdirinya seorang makmum di bagian kanan imam itu cuma lebih afdal, bukan menunjukkan batalnya salat. Jelas ya? Ya. Oke. Jadi insya Allah tidak batal salatnya seseorang kalau dia berdiri di samping kiri imam. Ya, namun dia telah melakukan hal yang dimakruhkan. Hal yang dimakruhkan. Iya. Oke. Kalau misalkan ini kalau laki-laki ya menjadi makmum. Ya, kalau laki-laki menjadi makmum, maka posisi makmumnya itu di bagian kanan imam. Bagaimana kalau perempuan yang menjadi makmum? Cuma berdua. Ya, berdua, anggaplah suami istri salat. Ya, suami istri salat. Ya, suaminya menjadi imam tentu. Ya, istrinya menjadi makmum. Di mana posisi istrinya pada saat itu? Apakah sama posisi laki-laki? Yaitu berdiri di samping kanan suaminya? Tentu tidak. Ya, posisinya itu berada di belakang makmum. Jadi sejajar ke belakang dengan imam. Itu posisinya. Kalau
perempuan. Ya, kalau perempuan menjadi makmumnya dan sendiri. Ya. Oke. Bagaimana kalau misalkan satu orang perempuan yang menjadi imam, apa yang menjadi makmum, ya, diimami oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Boleh atau tidak? Kalau ada hijabnya dan tidak dianggap berduaan, ya, maka itu boleh. Ya, misalkan begini ya, dia di sini imamnya, ya, satu orang. Kemudian ada perempuan di atas ikut dengan imam di sini, ya, cuma satu orang perempuan di atas ikut. Boleh, boleh insyaallah. Ya, dan posisinya tetap di belakang. Ya, oke. Tapi kalau misalkan tidak ada hijab dan dia berduaan di situ, ya, dia berduaan, maka di situ diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la yakhluwanna ahadukum bi imra'ah fa inna salisahuma syaitan. Ya, janganlah seorang laki-laki di antara kalian berduaan dengan perempuan. Kenapa? Fa inna salisahuma asyaitan. Karena yang menjadi ketiga adalah syaitan. Ya. Ini kalau bukan mahram, ya, bukan mahram. Tapi kalau mahram seperti yang saya sampaikan tadi itu boleh. Misalkan suami istri, ya, itu boleh. Ya, boleh berduaan salat jamaah. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini saya biasa mendapati di kampung-kampung. Ya. Salat berjamaahnya itu perempuannya ditempatkan di bagian kiri. Kemudian laki-lakinya di bagian kanan. Ya, saya pernah mendapati seperti itu. Ya. Padahal posisi yang sebenarnya, ya, seperti hadis yang kita baca pekan lalu, khairu sufufi ar-rijali awwaluha, ya, wa syarruha akhiruha. Ya, sebaik-baik saf laki-laki itu yang ada di bagian depan, ya, dan yang paling buruknya yang ada di bagian belakang. Kebalikannya kalau saf perempuan, yang paling baiknya di mana? Itu artinya posisi saf perempuan itu di belakang laki-laki. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan seperti cerita yang saya sampaikan tadi, perempuannya salat sejajar dengan saf laki-laki. Dia tempatkan di bagian kiri. Kemudian saf laki-laki di bagian kanan. Bagaimana hukum salatnya pada saat itu? Batal salatnya atau tidak? Dalam mazhab Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan batal salatnya. Ya, tapi oleh mazhab jumhur, lagi-lagi mazhab jumhur, ya, salatnya tidak batal, tapi dia telah melakukan hal makruh. Ya. Misalkan di tanah haram, dalam Masjidil Haram, kalau musim haji, biasa karena tempatnya berdesa-desakannya, ya, sampai-sampai perempuan itu salat sejajar dengan saf laki-laki. Bagaimana hukum salatnya pada saat itu? Insyaallah salatnya sah. Ya, salatnya sah. Kalau itu dia melakukan dalam keadaan darurat, ya, maka dia tidak melakukan hal yang makruh. Ya, tapi kalau misalkan biasa-biasa saja kondisinya, terus dia bersaf di samping di samping sejajar dengan saf laki-laki, maka dia melakukan hal yang makruh pada saat itu. Ya. Ada ini pengalaman saya di Ramadan lalu. Ya. Saya pernah bawakan ceramah tarawih
Ya, di satu masjid, tidak usah disebutkan di mana masjidnya. Ya. Di dalam masjid itu ada 2 macam salat tarawihnya. Ada yang ambil 8 rakaat, ada yang ambil 20 rakaat. Ya. Setelah selesai yang salat 8 rakaat, ya, yang perempuannya itu di saf belakang, khusus tempat perempuan, maju ke depan, pas di belakang saf laki-laki. Iya, pas di belakang saf laki-laki. Ini barangkali dipahaminya bahwasanya jangan terlalu jauh saf yang pertama dengan saf yang kedua. Tapi ini sebenarnya kurang tepat, ya, karena saf perempuan yang sebenarnya itu belakang. Ya, jadi jangan dekat dengan saf laki-laki. Ya, dia sepantasnya agak jauh ke belakang. Iya. Oke? Baik. Itu barangkali di hadis pertama yang bisa kita ambil beberapa pelajarannya. Ya. Kita pindah di hadis yang kedua. Ini sudah mulai terang di luarnya. Ya, kita percepat saja. Hadis kedua, silakan di belakang perempuannya. Siapa ini? Oke, Zara. Baca Zara. Silakan. Dibesarkan suaranya. Silakan. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi yang sallama ya salat, fakuntu wa yatimun khalfah. Lalu saya berdiri bersama dengan seorang anak yatim khalfahu, di belakang Nabi. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim ibunya Anas, ya. Dan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Ya. Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Hadis ini muttafaqun alaih, dan lafaz hadis ini lafaz hadis dalam Bukhari. Iya. Oke. Jadi hadis ini ya menceritakan kepada kita di mana posisi saf laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau misalkan dia salat berjamaah dan makmumnya itu 2 orang. Ya. Jadi kalau 2 orang, posisi makmum itu di belakang imam. Ya, tentu diseimbangkannya. Ya, diseimbangkan. Ya. Imamnya pas di tengah-tengah. Ya. Ya. Ini juga terkadang kalau ada orang yang salat, ya salat, dia cuma berdua dengan makmumnya berdiri di bagian kanan,
ada yang masuk lagi satu orang, dia sambung sapnya di bagian kanan. Ya, sepantasnya itu dia mundur. Ya, dia mundur, ambil sap di belakang imam. Ya, ini terkadang kita dapati seperti itu. Ya. Kalau makmunnya ngotot, ya, ngotot di samping kanan imam, maka hendaknya imam mengisyaratkan untuk mundur ke belakang, sebagaimana dilakukan Nabi ketika Ibnu Abbas ikut salat berjamaah dengan beliau. Ya, sudah diisyaratkan masih tidak mau, maka silahkan imamnya yang pindah ke bagian kanan. Ya, dan gerakan pada saat itu, ya, insya Allah bukan gerakan yang membatalkan salat, karena ini merupakan gerakan bagian daripada kemaslahatan salat. Iya. Baik. Jadi di sini perempuan meskipun sendirian dalam salat berjamaah itu tetap posisinya di belakang laki-laki. Ya, di belakang laki-laki. Meskipun yang ikut salat berjamaah pada saat itu makmumnya semua anak-anak. Ya. Di sini kan Anas radhiyallahu anhu pada saat itu masih anak-anak. Ya, dan juga ada anak yatim. Tetap posisinya, ya, itu di belakang, pas di belakang imam, dan di belakangnya adalah perempuan. Ya. Jadi jangan dianggap bahwasanya ini masih anak-anak, terus perempuannya ikut bersama dengan anak-anak itu, tidak. Ya. Intinya kalau laki-laki, itu di belakang imam, perempuan di belakangnya lagi. Itu posisi safnya. Ya. Baik. Oke, cukup barangkali sampai sekian. Ya, saya pikir karena sudah terang di luar, ya insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ingkat darallahu lanal baqa wal liqa. Ya, mari kita mengakhiri bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum bubar silakan baca Al-Quran dulu.